Sekarang pertanyaan Om Bagus, ada nggak sekarang profesi yang tidak membutuhkan public speaking? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada sih. Semuanya perlu gitu. Nah, butuh semua. ya, dunia kesehatan, dokter sekalipun ya. Kalau Om Bagus kemarin baca informasi, di dunia kedokteran sekarang, faktor penyebab terjadinya malpraktek itu di atas 70% disebabkan karena kurang mampunya para dokter dan ahli medis lain dalam berkomunikasi. Itu di atas 70% penyebab. juga ya. Waduh. Nah, sekarang saya sampaikan lagi. Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan marketing, jual menjual ya. Nah, termasuk urusan bangsa ini, bagaimana kita itu mampu untuk berbicara yang menyenangkan hati orang. Ya, dengan apresiasi itulah akhirnya kita mampu untuk berlatih. Om, Ya. tanya Om. Ya. Jadi apresiasi Ini Om Bagus sambil minum ya. Oh, silakan. iya. apresiasi itu bentuknya apa aja Om? Nah, apresiasi yang Om Bagus buat sebenarnya begini. Dalam berlatih apresiasi itu tidak harus patuh ketat kepada teori yang Om Bagus ciptakan. Sebenarnya enggak. Jadi teori yang Om Bagus ciptakan ini kan hanya untuk membantu. Hanya untuk membantu orang lain untuk memahami dirinya bahwa saya pun bisa memengkarkan pola pikir. Saya pun bisa berbicara sambil mengarahkan pembicaraan saya. Saya pun mampu bercerita seperti orang lain. Jadi seperti Anda lihat presenter TV, seperti Anda lihat seorang motivator, ya seorang public speaker yang lain. Anda pun semua seperti itu. Pemirsa pun pasti bisa menjadi seperti itu. Tapi dengan satu catatan, harus berlatih. Nah, berlatih kadang-kadang orang kan tanya, saya mau berlatih bagaimana caranya? Saya tidak tahu caranya. Nah, oleh karena itu Om Bagus merancanglah beberapa untuk latihan, ya. Tapi kalau misalnya kita ditanyakan tadi berapa banyak, ya Om Bagus cukup banyak membuat pola-pola latihan seperti itu. Sebenarnya ada 20 lebih, ya. Cuman ya kita paparkan kan yang lebih mudah untuk difahami. Ya. Jadi yang pertama itu Om Bagus beri nama latihan apresiasi otoritas otak. Kayaknya bahasanya ngeri tuh. Ngeri. Otoritas Otoritas otak itu kayak gini. Bagaimana seseorang sebelum menjadi public speaker atau seseorang yang lagi pengen menjadi seorang public speaker, lagi proses latihan, itu ngecek ulang database-nya. Apakah data saya ini sudah naik di permukaan untuk digunakan sebagai database berbicara. Jadi otoritas dalam latihan apresiasi ini, otoritas itu ada dua bentuk. Yang pertama, otoritas otak yang berkaitan dengan database. Apakah otak saya dalam kondisi sekarang ini sudah mampu digunakan sebagai teman? Ya, sebagai teman untuk berbicara. Karena ada otak yang tidak jadi teman. Dia mau kayak gini, mau berbicara. Aduh, data saya kemana semua? Itu sering ya. Akhirnya nge-play. Nah, itu berarti dia tidak berkawan dengan otaknya. Iya. Padahal otak itu pernah nggak lari dari kepala kita? Iya. Ya, terus sekarang pertanyaannya, apakah orang yang seperti itu ada? Ada dan banyak. Ada. Banyak kan? Nah, oleh karena itu, mari kita tes. Tesnya bagaimana? Nah, ada beberapa pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan yang kita sampaikan kepada audiens. Atau suruhlah teman kita bertanya kepada kita 5 pertanyaan. Yang masing-masing 5 pertanyaan itu harus dijawab dengan 2 menit. Dalam waktu 2 menit. Lalu Anda tulis secepat mungkin, dengan waktu 2 menit habis, dia harus stop. Pertanyaan kedua, ditanyakan lagi. Misalnya pertanyaan seperti ini. Sebutkanlah sebanyak-banyaknya selama 2 menit sifat-sifat baik. Dia harus cepat tulis. Oh, ditulis. Itu bebas. Ditulis. Pertanyaannya bebas nggak? Sebenarnya bebas, tapi tidak boleh dalam bentuk pertanyaan yang menghasilkan jawaban terbuka. Misalnya dia membuat kalimat panjang gitu, enggak. Karena kita tidak bisa menghitung. Jadi putaran pertama untuk mengecek otoritas otak ini, kita harus tanya Singkat. jawaban singkat seperti itu. Atau gini, kalau saya sebut airport, apa yang kamu ingat?
Iya. Kalau saya sebut tentang laboratorium, apa yang ada di benakmu? Nah, bagaimana cara ngetesnya? Ya, itulah tanda itu. Nah, bagaimana cara melihat barometernya? Dari 5 pertanyaan, mestinya kita harus mampu menjawab minimal setiap pertanyaan itu 25 jawaban. Kata. Dalam 2 menit ya Om ya? Dalam 2 menit Masih itu, lumayan. dalam 2 menit itu, dalam 2 menit itu 25. 25 menit. Sehingga kalau 25. kita jumlahkan dalam 5 pertanyaan itu, kita harus punya nilai 125. Nah, 125 itulah standar berbicara. Itu baru standar Baru ya. standar. Belum Standar. hyper. Ya, belum. Waduh. Nah, kelihatan sekali orang yang tidak punya wawasan, dia akan stop. Nah, cara berhitungnya seperti ini. Misalnya setelah dihitung, nomor 1 dia punya poin 43. Nomor 2, 25, nomor 3, 26 lah. Nomor 4, 17. Nomor 5, 80. Ketika dijumlah, nilainya seperti tidak boleh langsung. Karena untuk poin pertama ini ada sistem akumulasi pengurangan. Misalnya contoh gini, dari 5 jawaban, ada 1 jawaban yang nilainya, jumlah jawabannya itu di bawah 25. Maka semua nilai-nilai yang di atas 25 yang nomor pertanyaan lain itu harus dihapus, jumlahnya cuma diberi nilai 25. Ya, sampai lupa tadi Om. Ya, Tadi gimana? penjelasannya tadi tentang apa namanya? Sampai Otoritas otak. otak. Itu penjelasannya kayak gimana? Otoritas otak sebagai Solusi. solusi. Karena Ah. tadi Om Bagus sudah jelaskan otoritas otak sebagai database. Nah, otoritas otak sebagai solusi ini gini, kita pengen tahu apakah otak kita ini sudah bisa dijadikan teman berbicara, teman sebagai bahan berbicara kepada orang lain yang bisa menimbulkan satu jawaban-jawaban setiap permasalahan. Karena begini, berbicara itu kan kadang-kadang menyambung sebuah masalah dengan masalah yang lain, ya, menyambung sebuah data dengan data yang lain. Tadi data kita sudah kupas. Semisal begini, tiba-tiba kita berbicara sama kawan, ya, kawan meminta sebuah solusi, kita nggak bisa. Jadi cara berlatihnya sama seperti tadi, kita membutuhkan 5 pertanyaan dari kawan, tapi 5 pertanyaan itu harusnya membangkitkan sebuah kumpulan solusi. Nah, misalnya gini pertanyaannya, apakah yang kamu lakukan supaya disebut sebagai orang rajin? Sebutkanlah sebanyak-banyaknya selama 2 menit. Ya, boleh dengan kalimat pendek, boleh dengan kata yang langsung bisa dipahami, ya silakan. Ya, lalu 5-5-nya itu juga di jumlah nilainya, tapi tidak perlu seperti yang tadi bahwa ada sistem akumulasi penilaian yang apabila ada di bawah ini enggak. Kalau ini berapapun yang kamu bisa jawab, maka itu dijumlah semua. Tetapi barometernya berbeda. Tadi kan standar minimal otoritas otak sebagai database itu kan 125. Nah, 125. Ya, tapi kali ini 80. 80. Kalau kita bisa mencapai nilai 80, berarti otak kita sudah standar berbicara solusi. Standar. Ya, tapi kalau itu di bawah 80, apalagi sampai 45, itu memprihatinkan. Jadi harus diatur. Sudah pernah tes kan? Belum ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Kita harus dites. Baby, why you walking? Come on and ride my Cadillac. Baby, why you walking? Come on and ride my Cadillac. Got them custom leather seats, the lovey-dovey in the back. Let me show you, baby. Show you what my car can do.